Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kabar hari ini sehat-sehat selalu. Alhamdulillah kita kembali lagi pada pertemuan hari ini dengan mata pelajaran informatika. Untuk itu kepada anak-anakku, marilah kita memulai pembelajaran pada hari ini untuk berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa, silakan berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anakku, silakan persiapkan buku catatannya untuk menyimak materi yang akan saya sampaikan. Untuk itu mohon diperhatikan dengan baik. Selamat menyaksikan penyampaian materi saya. Materi kita hari ini adalah tentang jaringan komputer. Saya sebagai guru SMA Negeri 7 Persita Gorontalo kita masuk pada materi kita. Untuk yang pertama adalah kompetensi dasar. Siswa dapat mengenal secara teknis jaringan komputer, komponen jaringan, dan jenis-jenis jaringan komputer. Indikator pembelajaran ada 3. Yang pertama, siswa mengenal jaringan komputer lebih teknis. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan komponen dan mekanisme yang terjadi dalam sebuah jaringan. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis jaringan komputer. Kita coba lihat, ada 3 materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah konsep jaringan komputer. Yang kedua, komponen jaringan dan fungsinya. Yang ketiga adalah jenis-jenis jaringan atau dikenal dengan topologi jaringan. Yang pertama, konsep jaringan komputer. Sebelum masuk apa yang maksud dengan jaringan komputer, maka pengertian jaringan itu adalah susunan komponen yang terhubung secara fungsional sehingga jelas awal dan akhirnya. Sedangkan komputer adalah alat elektronik otomatis yang dapat menghitung atau mengolah data secara cermat yang diinstruksikan menurut sumber hasil pengolahan serta dapat menjalankan sistem multimedia. Dan demikian, maka jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari perangkat komputer dan perangkat jaringan yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama, yakni membagi sumber daya, komunikasi, dan akses informasi. Elemen-elemen jaringan ada 3 yang harus kita ketahui. Yang pertama ada server. Server adalah kombinasi perangkat keras dan lunak untuk melayani klien. Tentu server ini adalah memiliki kapasitas yang lebih besar karena akan melayani beberapa klien yang ada dalam sebuah jaringan lokal ya. Yang kedua ada klien. Klien adalah sistem yang mengakses suatu sistem yang ada di server. Yang ketiga adalah protokol. Protokol adalah aturan-aturan main yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer dalam suatu jaringan. Jenis-jenis protokol itu dikenal dengan Ethernet, ada protokol local talk,
ada protokol token ring, protokol FTDI, dan ATM, Asynchronous Transfer Mode. Yang kedua, komponen jaringan dan fungsinya. Dalam komponen jaringan dan fungsinya dikenal dengan namanya hardware, atau bahasa Indonesianya bahasa itu adalah perangkat keras. Perangkat keras adalah merupakan elemen yang sangat penting dalam pembentukan jaringan komputer. Hardware atau perangkat keras yang digunakan pada jaringan komputer ini kurang lebih ada 13. Yang pertama adalah komputer server, yang kedua komputer user, 3 komputer hub, yang keempat switch, yang kelima bridge, keenam router, 7 access point, ke-8 kabel, 9 network interface card, ada modem atau modulator, 11 konektor, 12 adalah repeater, dan ke-13 ada software. Inilah bagian-bagian yang tadi itu ada komputer server seperti ini yang menggunakan ada berapa komponen dalamnya dengan kapasitas yang lebih besar, baik itu RAM, memori, dan hardware-nya. Yang kedua adalah komputer user. Tentu komputer user ini ada beberapa komputer yang disediakan untuk berhubungan atau terkoneksi dengan server. Yang ketiga adalah hub. Ini contoh gambar untuk switch, ada router, ada kabel. Kabel ini yang digunakan dalam jaringan itu ada model kabel yang UTP, ada coaxial kabel, dan ada fiber optic. Berikut ada namanya bridge. Lalu setelah itu ada access point. 9 ada network interface card yang mungkin sudah terpasang di CPU. Modem ini untuk koneksi internet, sambungan dari internet server provider, dan ini menggunakan modem sehingga disambungkan ke jaringan LAN yang ada di sebuah komputer. 11 konektor, ini jenis konektor ada berapa? 12 ada repeater ini, dan software ini tentu banyak software yang digunakan tergantung apa yang menjadi kebutuhan kita saat menggunakan server tersebut. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan komputer. Untuk jenis klasifikasi daripada jenis jaringan komputer ini ada dibagi 5. Yang pertama itu berdasarkan geografisnya. Yang kedua berdasarkan fungsi jaringan. Yang ketiga berdasarkan topologi jaringan. Keempat berdasarkan distribusi sumber informasi, dan yang terakhir berdasarkan media transmisi data. Yang pertama kita melihat jaringan komputer berdasarkan geografis. Untuk berdasarkan geografis ini ternyata ada dibagi 3. Yang pertama dikenal dengan LAN, Local Area Network, atau jaringan wilayah lokal. Bisa saja ini dalam sebuah lingkup sekolah, perguruan tinggi, itu dalam lokal, yang ini menggunakan jaringan LAN. Yang berikut jaringan wilayah atau metropolitan area network, dikenal dengan MAN, yang ini dalam sebuah jaringan wilayah kota atau kabupaten yang bisa dijangkau yang mungkin hanya berada pada wilayah tersebut. Dan ini yang ketiga adalah jaringan wilayah luas yang dikenal dengan wide area network. Ini merupakan jaringan wilayah luas, berarti bisa mencakup seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua adalah berdasarkan fungsi jaringan. Ada 2 jenis jaringan berdasarkan fungsi jaringan, ada 2 dikenal dengan client server. Atau client server ini adalah satu komputer
disiapkan menjadi server untuk melayani komputer kalian. Yang kedua adalah jaringan ujung ke ujung, dikenal dengan peer-to-peer. Komputer saling mendukung sehingga setiap komputer meminta pemakaian bersama sumber daya dari komputer lainnya. Jadi ini pemakaian komputer secara bersama, di mana sumber daya itu terpakai bersama. Berikut ini penting yang memang sekarang digunakan adalah jenis-jenis jaringan komputer itu berdasarkan topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini ada beberapa jenis. Yang pertama topologi ring. Ini kalau kita lihat seperti bentuk ringnya. Ini topologi mesh. Ada topologi star. Topologi mesh. Topologi linear tentu bentuk lurus ya. Topologi tree dan topologi base. Ini base yang ini. Kita mulai dari yang pertama tentang topologi base. Topologi base tentu punya kelebihan. Yang pertama, pengembangan jaringan atau penambahan stasiun ini dapat dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu stasiun yang lain. Yang kedua, hemat kabel. Dan ketiga, layanan kabel sederhana. Sedangkan kelemahannya yang pertama adalah bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat, keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang kedua, kepadatan pada jalur lalu lintas. Dan yang ketiga, diperlukan repeater untuk jarak jauh. Untuk topologi star, itu adalah bentuk topologi yang jaringannya berupa konvergensi dari node tengah ke setiap node atau pengguna. Kelebihannya adalah kerusakan pada satu kesatuan hanya akan mempengaruhi jaringan pada saluran tersebut, dan stasiun yang terpaut. Yang kedua, tinggi keamanan termasuk tinggi. 3. Tahan terhadap lalu lintas jaringan yang sibuk. Keempat, penambahan dan pengurangan stasiun dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, akses kontrol terpusat. Yang keenam, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan dan kerusakan pengolahan jaringan. Yang ketujuh adalah paling fleksibel. Nah, kelemahannya adalah jika node tengah mengalami kerusakan, seluruh rangkaian akan berhenti. Boros dalam pemakaian kabel. Hub atau switch jadi elemen krisis karena kontrol terpusat. Peran hub sangat sensitif. Yang kelima, jaringan tergantung pada terminal pusat. Yang keenam, jika menggunakan hub dan lalu lintas data padat, dapat dirasakan jaringan lambat. Yang terakhir, biaya jaringan lebih mahal daripada bus atau ring. Topologi ring adalah bentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke dua titik lainnya, sedemikian sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Kelebihannya adalah mudah untuk dirancang dan diimplementasikan, memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, bahkan untuk aliran data yang berat sekalipun. Mudah untuk melakukan konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru. Yang keempat adalah mudah untuk melakukan pelacakan dan pengisolasian kesalahan dalam jaringan. Yang kelima, hemat penggunaan kabel. Yang keenam, tidak akan tabrakan pengiriman data. Kelemahannya adalah pertama, PK kesalahan sehingga jika terdapat gangguan di suatu node yang akibatkan terganggunya seluruh jaringan. Yang kedua, pengembangan jaringan lebih kaku. Ketiga, kinerja komunikasi dalam jaringan sangat tergantung pada jumlah titik yang terdapat pada jaringan. Yang keempat, lebih sulit untuk dikonfigurasi daripada topologi bintang. Yang kelima, diperlukan penanganan dan pengelolaan khusus. Topologi mesh, suatu bentuk hubungan antar perangkat dengan setiap perangkat terhubung secara langsung ke dalam perangkat lainnya yang ada dalam jaringan. Sedangkan topologi tree, kombinasi karakteristik antara topologi star dan topologi base,
Topologi jaringan bertingkat. Ini kelebihannya, jaringan pohon seperti ini dapat berbentuk suatu kelompok yang dibutuhkan pada setiap saat. Kelemahannya, apabila simpul yang lebih tinggi kemudian tidak berfungsi, kelompok lainnya yang berada di bawahnya artinya juga menjadi tidak efektif. Yang berikut adalah berdasarkan distribusi sumber informasi. Yang pertama adalah jaringan terpusat dan jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat berarti jaringan ini terdiri dari komputer klien dan server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi adalah panduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Berdasarkan media transmisi data, itu ada dua: jaringan berkabel atau dikenal dengan wired kabel atau yang menggunakan kabel, dan yang kedua adalah jaringan nirkabel atau wireless network. Nah, anakku, inilah untuk latihan soalnya. Nanti anakku bisa melihat latihan soalnya di materi kita ini untuk menjawab soal yang telah saya berikan, dan soal-soalnya sudah disediakan di situ. Namun untuk soal ini mungkin nanti saya akan berikan secara sendiri supaya tidak susah untuk menjawab soal-soalnya. Itulah beberapa penjelasan yang saya sampaikan tentang jaringan komputer. Mudah-mudahan bisa kalian pahami, dan insyaallah apa yang menjadi harapan dari pertemuan ini dapat kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, pada anak-anakku, mohon untuk tetap memberikan catatan terhadap materi yang saya berikan, dan di akhir pertemuan kali ini marilah kita simpulkan bahwa topologi jaringan ini sangat penting kita ketahui, karena dalam penyusunan setiap komputer itu membutuhkan jaringan yang sangat baik. Apa yang harus kita pilih untuk dalam menyusun jaringan komputer? Saya pikir itu anak-anakku, demikianlah pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.